Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di kelas 9. Materi kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Seperti yang kalian sudah baca kemarin, teks inspiratif, otomatis kalian sudah mengetahui apa pengertian dari cerita inspiratif. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian cerita inspiratif, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui struktur dari cerita inspiratif. Baiklah, Ibu akan membahas kembali tentang pengertian cerita inspiratif. Jadi, cerita inspiratif adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Selanjutnya, struktur cerita inspiratif. Jadi di sini ada 5 struktur cerita inspiratif, silakan kalian perhatikan. Yang pertama adalah orientasi, kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima adalah koda. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Ibu tentang struktur cerita fantasi. Nah, seperti gambar yang kalian perhatikan di sini. Nah, awalnya orientasi adalah pengenalan cerita. Nah, di sini orientasi juga biasanya selain pengenalan cerita, ada juga pengenalan tokoh dalam cerita inspiratif tersebut. Kemudian, perumitan peristiwa, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Selanjutnya ada komplikasi atau puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspiratif. Yang kelima adalah resolusi, peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang kelima adalah koda atau penutup cerita, kesimpulan, pesan moral. Jadi di bagian koda ini biasanya terdapat pesan moral, ya. Baiklah, marilah kita melanjutkan pembelajaran ini dengan memperhatikan contohnya. Yang pertama adalah orientasi. Nah, perhatikan paragraf berikut ini di bagian orientasi. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, perhatikan. Seperti tadi yang katakan, kalau orientasi itu adalah bagian pengenalan tokoh. Nah, perhatikan tokohnya adalah anak laki-laki. Nah, dia di sini memperkenalkan wataknya. Wataknya sebenarnya dia anaknya cerdas, berbakat, dan tampang. Sayangnya dia memiliki watak yang egois dan mudah marah. Jadi, orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Oke, selanjutnya perumitan peristiwa. Nah, di sini adalah perumitan peristiwa menuju ke puncak masalah. Ya, puncak masalah. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantung paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Nah, di sini adalah perumitan peristiwa. Jadi, on the way dia sudah on the way menuju ke puncak masalah. Oke, selanjutnya komplikasi. Nah, di sini sudah puncak masalahnya pada komplikasinya. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringis. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang.
Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu, dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika kamu mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah kamu tancapkan di pagar. Nah, di sini adalah komplikasi, puncak dari masalah. Ya, nah, ternyata anak ini atau pemuda ini, anak laki-laki ini, ya maksudnya ibu, dia sudah memahami bahwa menancapkan paku itu sangat susah, ya. Jadi dia lebih memilih untuk menahan amarah daripada harus menancapkan paku ke pagar tua depan rumahnya dengan menggunakan palu dan paku. Selanjutnya, pada tahap resolusi. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga. Setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Nah, di sini adalah bagian resolusinya, penyelesaian masalahnya. Selanjutnya kita masuk pada koda. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang yang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Jadi, di bagian koda di sini adalah bagian penutup. Selain penutup, dia juga memberikan pesan-pesan moral kepada pembaca. Jadi meskipun kita sudah meminta maaf dengan orang tersebut, orang yang kita sudah sakiti dan dimaafkan, tapi luka itu masih membekas, ya. Jadi pesan moralnya di sini, jangan sekali-kali kalian menyakiti hati teman kalian, teman, saudara, apalagi orang tua kalian, ya. Jadi itulah tadi struktur dari cerita inspiratif. Ada 5. Yang pertama adalah orientasi, kemudian permintaan masalah, kemudian komplikasi, resolusi, koda, ya. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu. Ibu tutup materi kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.